Nah, lanjut videonya udah pas. Nah, alasan saya karena saya nggak membuka order lagi, ya karena yang pertama saya udah sibuk di kantor ya. Yang kedua, saya kalau nggak melihat secara langsung fisik motor, terus ngerasain motor itu saat jalan sebelum saya custom kiriannya itu, saya kurang mantap. Karena pernah kejadian setelah ini custom pulih-pulih kayak gini, ntar locking kayak gini, dia bilang kalau nggak bisa kencang motornya. Berparah nih motor, emberin dong, emberin. Tuh lihat tuh, Tetap sama aja kayak, udah dipasang tapi sama aja. Kencang nggaknya sama aja, mentok di 90 aja getar. Terus alhasil dia marah-marah ke saya juga bingung. Nah itu pasti ada yang membuatnya itu jadi nggak enak, jadi nggak sinkron lah dengan yang saya kerjakan. Padahal saya udah beberapa kali meriset ya, beberapa kali meriset di beberapa motor kalau itu tuh sebenarnya tuh cocok. Lah lantas gimana kok itu nggak cocok? Ya ternyata setelah ownernya itu coba cek di bengkelnya dia, kebetulan sama-sama di Kabupaten Magelang, tapi dia udah mulai malas lagi ke tempat saya. Ternyata olinya hampir kosong. Ya walaupun kayak gitu kan jadi males ya. Misalnya saya udah mencoba ngasih full kiri yang kayak gini, saya udah nyoba full, saya udah bahkan sampai oli belakang ini pun saya bubut ya, karena kebetulan motornya itu PGX. Nah ini saya bubut karena ini misalnya nih contoh, kok telok banget ini. Nah misalnya ini kebetulan orangnya juga sama, ini milik PCX. Nah ini saya bubut agak perdalam ini lagi ya, ini agak saya perdalam lagi. Kenapa saya berani ini perdalam? Karena dia di pin gate-nya itu, dia ada ringnya ini ya, ada ringnya ini. Jadi saya berani karena ada di beberapa motor yang nggak ada ininya ya, karena ada ringnya ini, jadi saya berani itu jadi lebih ke dalam dikit ya, nambah 2 milian lah ya, 2 mili. Saya bubut 2 mili. Alhasil gimana bang? Ya secara logikanya lebih enak saat putaran atas ya, karena ini kan jadi ini itu niatnya biar lebih kebuka gini. Nah biar lebih kebuka gini, bed lebih turun. Ini yang mulai belakang ya, ini bed lebih turun, yang otomatis yang ini bed jadi hampir gede pucuk. Tapi realitanya orang yang ini ada juga nih, ini sih bekas kemarin ya, ada malpraktek di kerok, sudah saya betulin semua. Nah ini dia cuma mentok di sini masih putih. Ini sama ini orangnya, ini masih ada putihnya ini. Kalau di motor saya yang PCX saya ini hitam semua, menandakan bahwa bed itu tuh lebih bisa sampai ke atas ini lebih matang ya. Nah itu cuma sampai tengah. Ya ternyata faktornya itu, orangnya itu pertama dia lupa ganti oli sampai 6 bulan katanya. Ya dia mengakui kalau lupa, dia mengakui kalau itu kesalahannya. Yang kedua dia itu kayak ternyata dia itu nggak pernah servis besar. Setelah itu dibuka juga di manifoldnya, manifold pas nggak ada. Nah itu manifold itu pas dia buka itu, dalam manifoldnya itu sampai kayak lumut. Gosong kan? Oh iya sih, gosong kan? Nih gosong ya. Kita nanti akan coba rebus, ini direbus sama mie godok. Ini kalau ini bersih, kemarin habis saya bongkar sih. Tapi ini notabene kotor lagi ya, kotor lagi. Kita coba ke ininya, ke dalam ini. Lah, oke, penjelasan tadi mekanismenya. Ketika kalian semprot dari sini tadi, semprot dari sini. Terus kan nanti kan udara masuk beserta dengan injektor cleaner. Udara masuk sini, dia masuknya langsung ke sini. Ini kan di sini. Nah, ini di sini. Ini kan gini posisinya. Nah, ini biasanya dia jadi sarangnya kotoran.
tapi bukan di depannya sini, karena kan dia kan ketika disemprot kita sambil buka. Nah, alhasil biasanya dia tuh muter dulu di sini, berturbulensi dulu di sini. Sambil buka semprot ejector cleaner, muter di sini bentar, baru los. Nah ini alhasil dia hitam kayak gini. Nih. Harusnya bersih. Harusnya ya bersih harusnya. Cuma kalau ini efek dari suka disemprot dari filter udara, dia jadi punggungnya hitam kayak gini. Kemungkinan besarnya, pengaruh besarnya di situ. Ya terus dia minta maaf ke saya, ya akhirnya udah clear. Cuman dari situ kan saya juga kayak gimana ya, kayak saya notice ke diri sendiri gitu loh, kalau ternyata jualan parfum ini takutnya itu kalau ngejolimi orang, karena prinsip saya itu kan sebatas ini sebatas hobi ya, jadi nggak ngejar untuk menutup kebutuhan harian saya. Jadinya saya juga berani kalau misalnya benar-benar kompeten saya ambil, kalau nggak kompeten ya tidak, daripada nanti ada orang yang ngambil, ada orang yang pesen, meskipun itu teman atau kenalan, takutnya kalau kecewa, takutnya begitu sih. Ya alhasil ya itu alasan saya nggak jualan online lagi. Walaupun jualan online kemarin ya pakai akun istri itu di Shopee ya lumayan sih. Ini masih ada contohnya barang. Ini saya udah nggak kulakan lagi, kemarin full ya, kemarin sini ini full sampai mentok, isinya Daytona semua. Sekarang udah nggak full, tapi kalau kalian masih pengen nyeting tempat saya ya masih ada beberapa pilihan ya. Lah kenapa bang kok kamu nggak restock lagi yang pertama? Mohon maaf ya, karena saya sibuk lagi, karena saya sedang sibuk. Yang kedua karena ya itu, saya sekarang lebih main ke substitusi pak ya. Substitusi pak ini pas lagi nggak nih? Kayaknya pas nih. Lebih ke substitusi pak, misalnya seperti Persentri, walaupun saya ada Daytona itu 1000 rpm, nah saya pakai yang ini. Andalan saya itu Vari 125 bulan atau old, itu kalau nggak salah kodenya itu, bentar, masih ada nggak ya? Oh ini kodenya ini Vari 125 old ya, 22401 KWN 641. Ini andalan saya bagi yang ingin motornya sinkron ya. Sinkron tuh nggak enak, untuk bawahan juga nggak begitu enak, sedengan, tengah sedengan, atas sedengan, jadi lebih ngisi. Pakai ini lebih balance ya, lebih balance begitu. Nah terus apalagi bang, kok kamu nggak meneruskan online ya? Tapi saya masih membuka di offline dengan janji yang datang ke rumah saya. Tapi kalau misalnya dari orang itu atau dari konsumen itu pengen yang sekalian jadi, biasanya saya minta tolong untuk bawa boncengan, baru nanti motor ditinggal, itu lebih enak. Jadi saya tiap kali ngerjain, saya coba kalau error trial lagi sampai jadi. Biasanya 2-3 kali udah enak motor. Nah itu 2-3 kali itu apa aja bang yang bisa rubah, yang kamu rubah bang? Ya yang tentunya di bagian belakang, dari CVT itu, Persentri. Saya pasti kalau upgrade CVT pasti belakang dulu. Kalau saya kuncinya enak tuh belakang dulu. Nah setelah belakang enak, baru nanti nyambung di depan. Karena itu tadi, kalau misalnya belakang aja nggak dapet, ketinganya udah kurang cocok, ya munafik dong ke depan mau sampai ke atas. Misalnya kok munafiknya gimana bang? Mau ngincar kenceng, pakainya apa itu yang terkenal tuh PPC Thailand ya, bagi yang ori atau nggak ori ya, itu susah. Nah terus kalau misalnya kalau pengen kenceng, untuk kenceng di sini tuh saya nggak mengartikan enak buat putaran atas di segala track, itu bukan ya. Yang kenceng di sini tuh saya tuh mengalokasikannya itu jaraknya mungkin dari 0 sampai 800 meter itu lebih plong gitu loh.
feel-nya tuh lebih plong, lebih enak, lebih nggak ketahan, lebih gimana, lebih enteng, lebih plong, kayak ibaratnya tuh kayak motor karbu ya, bagi injeksi gitu. Nah terus bang, kalau kembali lagi tadi tuh Versi VT ini seperti contohnya ini. Nah ini milik Vario 150 ori. Ini yang saya punya custom saya sendiri. Biasanya saya beli custom di luar pakai AliExpress atau Alibaba, itu istri yang bantuin. Ini saya kurangin dikit, nih ya, lebih pendek dikit. Biasanya kalau yang untuk yang speed saya suka yang ini. Ya. Saya suka yang ini. Ini bukannya punya Beat bang, punya Beat ini. Beda kependekan ya. Ini aja dikurangin segini aja, sejari gini aja udah enak kok. Kalau sampai dikurangin 2 jari nggak rekomendasi ya, takut kenapa-napa. Gitu. Nah, oke, kembali lagi. Jadi misal kalian ingin memesan di tempat saya, ya lebih baik saran saya motor bawa ke sini ya tetap tinggal. Kalau misalnya mau PNP ada PNP, tapi ya itu tetap kayak online pada umumnya jadinya ya, karena saya itu ketika ingin upgrade CVT, saya melihat ke motor. Kembali ke tadi kan saya bilang seperti itu, ke motor saya coba motornya gimana. Oh ternyata sebelum upgrade CVT orangnya mengeluhkan lemot gara-gara throttle bodinya penuh dengan lumpur. Ada beda orang ya, ini beda orang, motornya bukan PCX tapi Vario itu ada lumutnya itu di bagian atas klep. Terus saya bersihin pakai tisu basah, saya pakai alkohol sampai kering, baru enak lagi. Gak jadi update CVT ya, kayak gitu ya, modelnya kayak gitu. Terus misalnya apakah update CVT mu ini bang, ini pasti pakai part ini. Bentar. Nah, apakah pasti pakai part ini? Daytona series, baik itu Versi VT, kampas ganda, topek sentrinya, itu tidak ya, karena di sini ini seperti halnya ini, kalau pasang ini semua malah gak kenceng. Serius, kenceng di sini tuh misalnya kalian ingin waktu ada trek 2 km jalan lurus kosong, enak mau buat laju malah ngeden. Nah itu kenapa? Karena di setiap ped ini punya tingkat kekerasan. Ini seperti halnya ini. Ayo kira fokus. Nah ini yang putih 10%, yang orange 20%. Putih 1000 rpm, yang orange 1500 rpm. Ini yang per santri ya. Oke, terus yang ini ada yang per CVT sama, tapi dia ada 3 pilihan dari Daytona. Putih 1000, merah 1500, dan gold 2000. Nah ini. Nah terus bang, ini kan ada di notis ini sama Daytona ini. Ini ada nih Extreme Racing. Nah, berarti pasang yang ini sama yang ini tambah kenceng dong. Bukan berarti racing jadi kenceng, enggak. Racing di sini tuh dia lebih ke enak untuk slip road race. Jadi 0 gas tuh RPM langsung tinggi, peak power langsung keluar, nafas habis. Ya, gitu. Kalau misalnya kalian pengen yang metodenya seperti itu ya, monggo silakan, karena setiap rider memiliki tolak ukur atau indikasi atau tolak ukur kenceng itu masing-masing ya. Yang paling sering saya jumpa itu bukan berarti saya mengejudge orang itu parah, bukan ya, karena ada orang yang bilang kalau yang kencang itu pasti racing. Itu enggak gitu ya. Saya enggak seperti itu, karena nanti kasihan motormu dan kasihan orang yang mendengarnya juga. Kencang di sini tuh yang saya artikan ini
nggak semuanya orang cocok. Ini adalah riset saya sendiri. Kenceng ya saya terapkan ini itu lebih enak di saat putaran atas lebih plong. Maksud saya itu kalau ingin lebih kenceng, lebih hebat lagi motor ya main mesin. Ini sebatas ibaratnya itu kayak gear ya, ibaratnya kayak gear. Nah gitu. Kampas pun juga, kampas pun kalau ingin enak yang putaran atas itu saya kasihnya yang pendek dan nggak begitu tebal. Lah ntar ini nggak responsif sama sekali dong bang, kalau misalnya pakai pendek terus tebal, nggak tebal gini ya. Kalian kalau misalnya tebal nanti enak buat di bawah, atasnya tetap ada kayak nagrok apa limitnya. Terus misalnya panjangan itu buat akselerasi lebih enaknya, apalagi buat menghilangkan gerdek gitu ya. Kalau saya sih begitu ya, karena prinsip saya itu hanya hobi. Jadi yang datang ke sini saya juga pengen puas, baik itu akselerasi atau top speed. Dan wajib kalian notice ini ya, kalau misalnya kalian pengen akselerasi jangan sama dengankan dengan top speed, itu beda. Karena kalau misalnya motor harian itu lebih ke dua pilihan, mau akselerasi atau top speed, nggak bisa dua-duanya. Kalau moge ya nggak tahu, nggak usah moge sih. X-Max itu juga lebih balance ya. X-Max yang baru ini saya kemarin nyoba, daripada X-Max yang lama lebih smooth dan lebih isi. Yang X-Max, all new X-Max ini ya, yang udah bisa connect kayak GPS itu bagus itu. Semoga bisa punya ya, amin. Nah, oke lanjut. Biar CVT tak perlu racing, biar nggak perlu racing lah kok kamu nyetok ini bang. Ya ini bagi mereka yang pengen apa ya, pengen kenceng tapi bukan berarti kenceng 100 km lebih itu enggak, cuma dia pengen kencengnya tuh dari 0 sampai ke limitnya 110 misal vario itu lebih cepat. Nah itu baru saya pakai ini gitu ya. Terus bang, kalau misalnya yang ini extreme racing ini tadi kamu pasang di motor ya, itu lebih ke kayak road race ya, lebih ke ajang road race. Kalau misalnya di Jogja ya mungkin bisa subslip lampu merah itu sampai ngeden gitu motornya mungkin bisa ngeden kenceng mungkin bisa, tapi pastinya kurang nyaman. Nah itu. Dan rata-rata orang yang datang ke rumah saya itu mintanya tuh kenceng ya penak, banter ya penak, kenceng ya nyaman, kenceng dan nyaman. Jadinya saya jarang pakai yang racing ya, saya lebih suka mensubstitusi pump gitu. Nah oke, ini udah selesai, baru kita lari ke sini. Nah kalau ini udah belakang terjadi, mau kalian akselerasi atau top speed, untuk ini bagian puli belakang, baru kalian main di puli depan. Puli depan pun ngeroknya juga kayak gini. Nih crop jalur rollernya tuh sebatas limit aja. Ada satu yang saya sisakan. Nih misalnya ini belum saya crop limitnya ya, nih ini masih ada limit. Nah ini dilurusin aja kayak gini. Jangan sampai ininya juga dipotong, sampai dikerok juga ininya, jangan. Ntar malah motormu ngempos gitu. Nah iki lek nggarap ngawur sak pole kae, ini silmu dilangi, kudune ana sile nek PCX. Lah terus iki udu gawane PCX orimu. Iki gone FCC, produknya FCC. Lah terus lek ngawur meneh iki kerokan apa iki? Keroke ngawur tenan iki. Garapane ngawur iki, rollermu peyang. Terus ora penak putaran atasnya ngayon ngempos iki rollere karepe ben munggah ning carane ngerok kayak gini. Nek biasanya sih ngeroke kayak gini. Harusnya kayak gini. Nah. Itu. Iki kasar ngene kok. Kudune halus gini. Nah. Kita nggarap ngawur iki. Bisa ada sile juga. Ini nih ada ndak ini kak punyamu? Capek ya. Nah, oke, biar kalian nggak begitu bingung juga, ada tambahan lagi bagi kalian yang ingin
custom kayak gini, saya malah jarang pakai part ori, terkecuali kalau orangnya ngeyel pesan baru saya bikinkan. Nah, saya bikin part ini, saya pakai merek dari FCC, kopian super. Nggak kopian super ya, karena mereka udah bikin pabrik sendiri. Ini partnya ini dari FCC, tidak ori. Baru yang kipas saya ori. Nah, kenapa bang? Kok ininya nggak ori? Nah, karena kalau ori itu bahannya keras, terlalu bagus keras. Yang pertama, di customingnya juga susah, lama. Kadang bed gerindanya ini, gerinda ini, nah ini kadang cepat putus. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya pakai FCC, dia rollernya lebih lunak, nggak gampang peang. Rollernya itu lebih awet ya, maksudnya lebih awet, nggak gampang peang-peang. Salah satu milik konsumen saya, udah dipakai rada jauh masih bagus ya. Nah terus bang, kalau yang ori kok malah cepet peang? Yang saya rasain selama saya di kayak bengkel, monten dan setting ala-ala saya, riset ala-ala saya tanpa riset komputer dan tanpa riset laboratorium, itu kalau misalnya di rumah rollnya yang paling keras ya, katakan yang kode K1Z, K1Z atau Vario 160, PC 160, itu kebanyakan setelah saya kembali ke saya setelah servis, rata-rata rollernya pasti ada yang peang, entah itu 1 atau 3, 2 atau 3 gitu. Nah, ini seperti contoh biasa ada nih contohnya. Ini pesanannya pun ngeri loh. Wah, selamat menikmati ya. Selamat menikmati puli, mangan puli. Ini ori. Tuh, ini ori K1Z. Banyak kode-kodenya. Tuh, kode. Maaf nggak saya buka ya, ini karena besok hari keempat di bulan Ramadan puasa udah diambil orangnya. Tapi orangnya mau masangnya bis lebaran atau gimana saya kurang paham. Suruh nge-packing aja, ya udah saya packing ya. Ini juga pesanan juga, ini dari orangnya ini suruh bolong-bolong, tapi kalau saya bolong-bolongnya sebatas gini aja ya, sebatas pinggir. Yang penting ini bisa keluar debunya, karena debu itu di pinggir-pinggir tuh, di pinggir ini, pinggir 1, 2, 3. Nah di pinggir itu, tapi kalau di pinggir beresiko ya kalau nggak halus beneran, harus ekstra penanganan khusus. Kalau nggak khusus, asal waton nanti rungkat ininya, kapas gandanya. Yang saya pinggir-pinggirkan di sini aja, karena kebanyakan debu itu di sini nempelnya. Nah di pinggir-pinggir ini kesimpannya tuh di sini debu. Begitu. Ya, ini alasan saya kenapa saya nggak lagi jualan dan pesan online, karena saya takut mengecewakan ya, karena saya nggak munafik, pengennya tuh dagang ya dagang jujur ya, ibarat dagang tuh ya sama-sama ibadah ya, walaupun Allah itu cuma ngomong doang kan, paling juga ini juga cari untung, tapi ini tuh ibarat kayak bonus bagi keluarga kecil saya. Kayak misalnya ada yang pengen setting, ada yang pengen ini, baru saya kerjakan, tapi pokok saya tetap di kantor gitu ya. Oke, capek ya. Nah gitu ya, itu salah satu alasan saya kok pakai FFC. Kenapa? Karena ini lebih kompatibel untuk custom, roller awet, nggak peang-peang, terus tutup rumah rollernya ini juga udah di custom, tapi roller kadang masih peang, itu juga bisa pertandanya terlalu keras, bisa. Ini kan ini empuk lembut. Nah, kenapa kok keras bisa bikin roller peang? Kan nggak masuk akal bang. Ya karena mau di amplasnya ini aja, ini susah, mau halus, mau lembutnya aja susah, halus, tapi kayak halusnya tuh kayak gimana ya, kayak nggak lembut gini loh, kayak kasar gitu loh, masih ada kayak keras-kerasnya. Nah itu yang bikin saya kurang struknya di situ. Oke, mungkin bagi kalian yang masih bertanya, bang kok nggak bikin online aja, gimana, kenapa ya, salah satunya itu ya, kan saya udah pernah dibilang sama teman suruh
pesan saya nanti ini apa poli depan dari kalian nanti harga 600, kalian nggak perlu mikir roller berat berapa, nggak perlu mikir, udah nanti pas aku aja. Nah kalau motornya nggak sampai sini saya sudah nggak marah tuh nggak puas, masih takutnya yaitu jadinya takutnya kalau jodoh ya. Jodoh di sini udah kalian belanja tempat saya sampai kayak gini, ya hitungannya mahal ya kalau saya, karena kalau saya berani garansi mungkin pakai full komplit gini ya 1000-an ya, 1000-an kalau komplit. Kalau nggak komplit dari paket simple stage pertama, simple stage kedua ya itu terjangkau ya mungkin 200-300 oke lah gitu. Sampai bingung saya mau ngomong apa soalnya banyak banget ya di yang komentar tempat saya itu kok bang ayo jualan online lagi, itu enggak ya. Dan misalnya pun ada yang nggak mau pakai PRCVT itu lagi, PRCVT racing sampai kayaknya bearing sitter. Bedanya apa? Kalau PRCVT racing lebih ke cepat ke limit, tapi kalau bearing sitter dia di putaran atas lebih syadu ya, lebih syadu, lebih enak ya gitu ya. Oke, kalau maaf kalau pengolahan bahasa saya dan penyeritaan atau storytellingnya saya itu ngalor ngidul ya, karena biar sama-sama enak, biar sama-sama tahu. Karena beberapa subscriber saya ya lebih dari 10 itu orang Magelang juga ke tempat saya, dan tempat saya nggak buka secara umum dulu ya kan, karena belum ada orang. Soalnya kalau saya ibaratnya nandur uang atau menyediakan karyawan di sini, saya juga bisa pengadaan barang, sudah bisa. Ini saya udah nggak pengadaan barang lagi, udah kosong semua. Nah itu kalau pengadaan barang itu dan saya nanam karyawan, kadang beda hasil. Saya aja ada di, mungkin kalau orang Muntilan, orang Magelang tahu Pabelan ya, Pabelan mungkin saya juga tinggal di sana. Yang notabene itu dia adalah guru saya dan saya adalah murid dia ya, kayak teman sharing lah ya. Itu kami pun berbeda pandangan dan kadang beda harapan. Ada 2 orang yang saya tuh kayak gimana ya, kayak gak enak juga sama bengkel rekanan saya, karena apa? Yang di sana garap komplain, bilang gak enak, bilang kurang seret. Akhirnya dibawa ke tempat saya garap malah bilang wah ini enak banget. Saya bukan mendewakan saya sendiri, bukan ya, tapi itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak custom CVT itu kayak tukang pijet bagi saya gitu ya. Custom CVT itu kayak tukang pijet, beda orang beda penanganan, beda orang beda rasa, cocok-cocokan ya gitu ya. Jadi pada endingnya custom CVT itu cocok-cocokan, setiap orang beda, setiap tukang pijet, tukang racik CVT punya caranya sendiri-sendiri ya. Kalau saya yaitu lihat motor, lihat kondisi motor, lihat barangnya, saya rasain, oh ternyata ada problem di lain-lain, saya betulin dulu sampai motornya itu selesai betul. Kalau orangnya nggak mau sebatas pasang CVT, saya tolak. Karena saya takut ngezolimi ya, ngezolimi di sini udah kalian belanja 1 juta, misalnya pasang nggak ada efek, ya percuma ya, gitu. Ya kita nggak berlama-lama, kalian jangan bingung nanti.